Hai Bill, pernah nggak kamu dengar tentang Metaverse? Itu loh dunia virtual yang katanya bakal jadi masa depan kita. Bayangin kamu bisa bekerja, main, belanja, bahkan punya kehidupan kedua di dunia digital yang serasa nyata. Kedengarannya keren banget ya. Tapi tunggu dulu, di balik semua kecanggihannya ada risiko yang harus kita waspadai. Jadi yuk kita bahas lebih dalam tentang kehidupan Metaverse ini. Jadi gini Bill, Metaverse itu adalah dunia virtual yang dibangun dengan teknologi virtual reality atau augmented reality dan internet. Di Metaverse, kamu bisa bikin avatar, pergi ke tempat-tempat virtual, ngobrol sama orang lain, atau bahkan beli barang digital seperti pakaian, rumah, atau tanah. Bayangin, kamu lagi pakai headset VR kamu, terus jalan-jalan di kota digital, ketemu teman-teman, atau bahkan ikut rapat kerja di kantor virtual. Serasa dunia nyata, tapi semua ada di layar. Beberapa perusahaan besar kayak Meta, Microsoft, dan Nvidia sekarang lagi gencar-gencarnya nih mengembangkan konsep ini. Dan katanya Metaverse ini bisa jadi the next big thing. Kita bahas yang positif dulu ya. Jadi gini Bill, Metaverse ini bisa banget bikin hidup kita ini lebih mudah dan menarik. Pertama, fleksibilitas. Kamu bisa kerja atau belajar dari mana aja selama kamu punya akses ke Metaverse. Bayangin, nggak perlu macet-macetan ke kantor atau sekolah. Semua bisa dilakukan dari ruang virtual. Kedua, kesempatan baru. Metaverse membuka peluang buat bisnis digital. Misalnya kamu bisa jual barang virtual, bikin karya seni, NFT, atau bahkan punya bisnis properti di dunia digital. Ketiga, hiburan tanpa batas. Dari konser, game, sampai eksplorasi dunia yang nggak ada di dunia nyata. Semua ada di Metaverse. Ini benar-benar terjadi, bisa jadi tempat pelarian dari rutinitas. Tapi Bill, di balik semua keuntungannya, Metaverse juga punya risiko yang nggak bisa diabaikan. Pertama, masalah privasi. Di Metaverse, semua aktivitas kamu direkam. Gerakan, interaksi, bahkan data biologis kamu kalau kamu pakai perangkat VR. Kalau data ini bocor atau disalahgunakan, akibatnya bisa fatal. Yang kedua itu isolasi sosial. Karena Metaverse begitu menarik, ada risiko orang jadi terlalu tenggelam di dunia virtual sampai lupa sama kehidupan nyata. Ini bisa bikin orang kehilangan koneksi sosial di dunia nyata, bahkan jadi lebih sulit bersosialisasi secara langsung. Yang ketiga, itu ketergantungan teknologi. Kalau semua aspek hidup kita pindah ke Metaverse, apa yang terjadi kalau sistemnya rusak atau dihack? Kita jadi terlalu bergantung sama teknologi, dan itu beresiko besar sekali. Dan terakhir ada masalah ekonomi digital. Banyak orang belum paham atau punya akses ke teknologi ini, bisa makin tertinggal. Ini bisa menjadi kesenjangan sosial yang makin begitu lebar. Jadi, gimana caranya kita menghadapi semua risiko ini? Yang pertama, kita harus tetap sadar kalau Metaverse itu cuma alat, bukan pengganti di dunia nyata. Gunakan Metaverse untuk hal yang bermanfaat, tapi jangan sampai lupa sama kehidupan nyata. Yang kedua, pelajari soal privasi dan keamanan digitalnya. Jangan asal masuk doang ke platform Metaverse tanpa tahu bagaimana data kamu dipakai. Pastikan juga kamu pakai perangkat yang aman. Yang ketiga, tetap jaga keseimbangan. Pakai Metaverse sewajarnya aja. Jangan sampai terlalu berlarut-larut di dunia virtual, sampai nanti lupa sama keluarga, teman, atau bahkan kesehatan kamu sendiri. Jadi begini, kehidupan di Metaverse ini punya dua sisi. Ada manfaat besar, tapi ada juga risiko yang harus kita waspadai. Kuncinya adalah keseimbangan. Manfaatkan Metaverse buat hal positif, tapi jangan sampai kita kehilangan identitas sebagai manusia di dunia nyata. Ingat, dunia virtual itu bisa bikin hidup kita lebih kaya, tapi yang benar-benar penting adalah hubungan, pengalaman, dan kebahagiaan yang kita bangun di dunia nyata. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.